Oke guys, di video kali ini kita masih mengupas tentang tes bakat skolastik di seleksi beasiswa LPDP. Nah, video kali ini adalah video part 2. Untuk video part 1-nya teman-teman bisa klik link di bawah. Oke guys, nah di video kali ini kita akan mengupas tentang tujuan diterapkannya tes bakat skolastik. Nah, di video sebelumnya kita udah mengupas tentang apa itu tes bakat skolastik atau TBS. Nah, untuk tujuannya sendiri, TBS digunakan untuk memprediksi kemampuan individu bila berada dalam situasi yang baru. Dalam hal tes seperti contohnya SBMPTN atau tes beasiswa, situasi baru tersebut berupa dunia kampus, yaitu ketika terjadi peralihan situasi belajar pada jenjang yang lebih tinggi. TBS sendiri dapat mengukur bakat dan kemampuanmu pada suatu bidang ilmu. Misalnya, bila memilih kuliah di jurusan manajemen, hasil TBS-mu nanti dapat memetakan apakah kamu memang memiliki bakat dan kemampuan yang memadai di bidang manajemen. Ngomong-ngomong tentang tes, tentunya kita tidak lepas dengan yang namanya passing grade atau nilai ambang batas. Pada seleksi beasiswa sendiri, salah satunya LPDP, sering banget peserta menebak-nebak berapa sih nilai ambang batas kelulusannya. Nah, mungkin untuk sedikit aku kasih informasi untuk beasiswa khususnya LPDP ini sendiri, kelulusannya biasanya hanya penyeleksi yang tahu, dan terkadang banyak yang menebak-nebak dan menentukan, padahal memang banyak faktor biasanya yang mempengaruhi kelulusan TBS berdasarkan berbagai macam pertimbangan. Jadi amannya kita berusaha dulu saja sangat maksimal dan tentukan minimal setengah dari keseluruhan soal bisa kita jawab dengan benar. Subtes ujian tes bakat skolastik sendiri biasanya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Subtes yang diujikan ada 3, yaitu ada logika atau penalaran, verbal atau bahasa, numerik atau angka, atau yang sering kita kenal juga sebagai kuantitatif. Yang pertama, logika atau penalaran biasanya mengukur kemampuan penalaran dan kecakapan umum dalam memilih dan menggunakan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah secara logis atau masuk akal. Subtes ini terdiri dari logika umum, analisis pernyataan dan kesimpulan atau silogisme, logika cerita, dan juga logika tentang diagram. Selanjutnya, verbal atau bahasa mengukur kemampuan di bidang bahasa dan logika verbal. Subtesnya meliputi sinonim, yaitu persamaan kata, antonim lawan kata, padanan hubungan kata, dan pengelompokan kata. Dan terakhir ada numerik atau angka atau kuantitatif. Mengukur kemampuan matematis sederhana serta pemahaman konsep matematikamu, khususnya dalam kerangka pemikiran yang terstruktur dan logis serta matematis. Subtes ini mencakup aritmatika atau hitungan, seri angka, seri huruf, logika angka, angka dalam cerita, aljabar, dan geometri. Oh iya, sebagai gambaran, kita akan coba kupas tes bakat skolastik LPDP di tahun 2021. Adapun untuk tesnya terdiri dari penalaran verbal, penalaran kuantitatif, dan pemecahan masalah. Jadi untuk di tahun sebelumnya itu masih disebutkan bahwa tesnya itu semacam tes potensi akademik. Makanya di sini ada soal pemecahan masalah. Adapun butir-butir soalnya untuk penalaran verbal itu terdiri dari 23 soal yang dialokasikan waktunya adalah 30 menit, yang terdiri dari analogi 8 soal, logis 8 soal, abilities 7 soal. Dan untuk penalaran kuantitatif terdiri dari 25 soal yang dialokasikan sebanyak 40 menit, yang terdiri dari soal deret bilangan yaitu 8 soal, aritmatika dan aljabar 8 soal, cukupan data 9 soal. Dan untuk pemecahan masalah, karena di tahun kemarin, tahun 2021, itu masih dalam bentuk tes potensi akademik, ada tes pemecahan masalah juga yang terdiri dari 20 soal dan alokasi waktu 20 menit yang berisikan dengan soal teks dan grafik. Nah, itu dia guys video kali ini. Next kita akan coba kupas contoh-contoh soal dan cara menjawab atau pembahasannya di video part 3. Oh ya, kira-kira
soal tipe apa sih yang kira-kira mau duluan kita sharingkan untuk teman-teman yang mungkin kesulitan di bagian soal yang mana. Nah, terkhusus aku akan coba kasih konsep-konsep atau cara cepat untuk mengerjakan terutama di bagian tes kemampuan matematikanya ya. Di komen di kolom komentar ya, kira-kira soal tipe apa atau soal materi apa yang mau dibahas duluan, dan perlu banget nih penjelasan secara detailnya. Dan video kali ini terima kasih ya, kalau misalkan teman-teman ngerasa ini bagus videonya, jangan lupa share dan like-nya. Thank you.